amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana babana bil qur'anil azim nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqdi bihi lisani washrah bihi sadri wastarhil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul lil qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi madirni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqlati wa sahil alayya ifwahu thumma darsahu lijahin nabi wal ali thumma sahabati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, para ustaz dan juga calon ustaz rahimahullah. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada sore hari ini, juz 2 halaman berapa? 20. Ya, panjang pendek dibahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita teruskan paruh kedua dari materi juz 2. Di awal sudah saya sampaikan bahwa juz 2 ini mulai masuk ke materi sifat aridoh, sifat yang baru, yaitu sifat yang muncul dikarenakan sebab. Lek sebabnya hilang, ya sifat itu hilang. Lek sebabnya muncul, sifat itu muncul. Ini jenis sifat aridoh. Di awal saya sampaikan sifat aridoh itu jumlahnya ada 11. Dimulai dari juz 2 awal, yaitu tentang tafkhim dan tarqiq, tebal dan tipis. Sifat tafkhim, sifat tebal itu muncul dikarenakan adanya sifat istilah khusodol tinggi, yaitu huruf-huruf yang ketika dilafalkan lidahnya harus terangkat. Ketika lidahnya naik, maka muncullah
sifat baru, suara baru, yaitu suara tebal, sehingga muncul sifat jenenge tafkhim. Kemudian sifat tarqiq, sifat tipis. Sifat tipis itu muncul karena adanya huruf-huruf yang bersifat istifal. Sebab lidahnya turun ke bawah, lidahnya tidak naik ke langit-langit, maka terjadilah ya, munculnya suara tarqiq atau tipis. Kho, kenapa kok tebal? Ya karena lidahnya terangkat. Ha, kenapa kok tipis? Karena lidahnya tidak terangkat. Jadi terangkat dan tidaknya terangkat itu menjadi penyebab munculnya sifat tafkhim dan tarqiq. Pun kita dua. Terus tambah lagi sekarang dua, yaitu mad qasar. Mad itu panjang, madda yang mundu maddan. Wong Jawa ngarani modot teko masdar mududan. Madda yang mundu mududan, mododan. Nggih, wong Jawa modot iki malih dadi dawa. Ora enek bahasa Jawa kok modot iki asline ya molor, ya. Molor. Jadi modot itu bahasa Arab. Jadi mad itu panjang, lamanya nanti qasar. Qasar itu pendek. Makanya ketika Anda bepergian lebih dari 2 farsakh, ya, 2 marhala, 2 pos, ya, 2 pos itu nanti diperbolehkan untuk mengqasar sholat, memperpendek sholat. Yang 4 menjadi 2, yang 3 1,5. Tidak boleh. Yang 2 apalagi ora oleh. Sing oleh mung 4 zuhur, asar kali isya. Itu sing kena dikosor. Jadi bacaan mad panjang itu muncul dikarenakan misalnya fathah karena diikuti alif. Jadi adanya alif setelah fathah itu menyebabkan fathahnya dibaca panjang. Ba, misalnya dikasih alif menjadi panjang, ba, yang menyebabkan ba dipanjangkan karena setelah fathah ada alif. Jadi alif itu menjadi penyebab. Makanya ini sifat arindo, sifat baru. Boleh alif itu gua ya malih cendek. Basyara misalnya banyak pendek. Kenapa kok pendek? Karena tidak diikuti alif. Jadi tidak diikuti alif itu juga menjadi penyebab ba dibaca pendek. Oke, tak ada ini. Ini contoh mawon. Jadi lafaz ba ya, itu pendek. Kenapa pendek? Karena setelah fathah tidak ada alif. Karena tidak ada alif ini menjadi penyebab. Sebab tidak ada alif, ba dibaca pendek. Ba, kenapa dibaca panjang? Karena setelah fathahnya ba ada alif. Adanya alif ini menjadi penyebab munculnya sifat panjang. Jadi panjang dan pendek itu namanya sifat arido atau sifat baru. Berarti sudah dapat ya. Tafkhim, tarqiq, mad, qasar, nanti muncul di juz 3 mulai ada ilhar, nanti di akhir ada idgham ya, di awal juz 4, terus ada ikhfa, ada iqlab. Tambah 4 berarti walu. Mungkin tambah malih tahrik, taskin dan saket. Tahrik, taskin dan saket. Berarti ada 11. Jadi sifat arido itu ada 11. Teknis, mulai tambah 11 niku berarti dengan wis dadi los. Ya. Ahli tajwid berarti sudah menguasai. Oke. Makhraj ya wis paham, wis apal. Sifat wis paham, ya wis apal. Wis itu 34 ya. Dari nambah ditambah loro 36 iki kok loro berarti 38 nggih. Dari itu wis enteng wis nggih. Enteng. Iya kuwi. Pandas.
Pun saat ini kita bahas mat kali kosor, panjang kali pendek. Mungkin sebagian saking panjenengan dereng pirsa Quran Utsmani selama ini mungkin kenalnya baru Quran Indonesia. Makanya ini perlu adanya perbandingan, perbandingan bacaan panjang yang terdapat pada Quran Indonesia sama Al-Quran Rasmul Utsmani, apakah sama, apakah beda? Ini nanti perlu kita bandingkan. Jadi ben genah permasalahan ini. Sebab Anda nanti butuh masa peralihan dari Quran Indonesia ke Utsmani. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran Indonesia. Quran Indonesia pertama, panjang pertama adalah fathah diikuti alif, benar. Kedua ada fathah panjang, fathah berdiri. Ketiga ada kasrah diikuti ya sukun. Keempat kasrah panjang atau kasrah berdiri. Terus kelima domah diikuti wawu sukun. Keempat ada domah walik, domah walat, yasin yang isor. Berarti ada 6. Di Quran Indonesia tanda panjang itu ada 6. Fathah diikuti alif, fathah panjang. Kasroh diikuti ya sukun, kasroh panjang. Domah diikuti wawu sukun, terus domah panjang. Kita bandingkan dengan Al-Quran Rasmul Utsmani. Di Al-Quran Rasmul Utsmani, panjang yang pertama adalah fathah diikuti alif, sama berarti, sama. Kedua adalah fathah diikuti alif kecil. Ketiga kasroh diikuti ya tanpa tanda, ya, diikuti ya sukun tanpa tanda. Jadi ya itu sukun itu ada 2. Ada sukun apa nih jenenge kepala? Sukun kepala, pokok lain, hamzah ya. Sukun kepala, belum. Sukun kepala, kho. Terus doma, kasroh diikuti yang kecil, diikuti yang kecil. Terus doma diikuti wawu tanpa tanda, wawu sukun tinggi, wawu sukun tapi tanpa tanda. Yang terakhir doma diikuti wawu kecil, wawu kecil. Maka dibanding ini. Fathah diikuti alif, sama, cuma alifnya besar dan kecil. Kasroh diikuti ya, baik besar maupun kecil. Doma diikuti wawu, baik besar maupun kecil. Jadi bodoh, cuma 3. Dan lihat tandanya. Alif tanpa tanda, ya tanpa tanda, wawu tanpa. Begitu serasinya. Jadi huruf ma itu ketiga-tiganya tanpa tanda. Nah ini alif ora digawe sukun. Nggih. Terus ane fathah ngadeg, mbuh penting itu karo. Nggih. Terus ini pakai sukun kepala kha. Nggih. Iki pakai fathah ngadeg, kasrah ngadeg. Terus ini wau ning degae sukun kepala kha. Iki nggih domah wali. Mbuh karepe pi artine. Ane sing saterane
nyapa ki kok mor-mor domai diwale iki. Apa beda gosong? Ini tidak ada penjelasan. Ini mungkin dari Kementerian Agama pun tidak mampu untuk menjelaskan. Mungkin seperti itu. Tapi tak, mungkin saya yang kurang bodoh belum tahu keterangan ini. Tapi saya belum pernah mendapat penjelasan tentang ini. Sehingga lafaznya kan ini Quran Indonesia. Amanu niki jenengan lek nerangke piye teng mriki? Kok moro-moro ini bacaan apa namanya? A ini mat apa? Kosong atau bi? Mat apa di? Mada badal. Asale a manu. Nah, iki sapa sing iso jelas nih? Terus kita pe apa? Kok akmanu kok momoro dadi ngene iki kok enek alif enek fathah ngadeg. Mbok guru-guru tajwid iki lek nerangke saya enggak paham. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi lafaz amanu asalnya a manu. Lek Usmani begitu mudahnya. Amanu itu asalnya a manu. Jadi ada lafaz amanu. Kaidahnya jika ada dua hamzah ya, berjajar, yang kedua sukun, yang pertama fathah, maka hamzah yang kedua harus diganti dengan huruf yang munasabah, huruf yang pantas, yang cocok, yang sesuai dengan harokannya hamzah pertama. Karena harokannya fathah, maka harus diganti wis dadi iki Al-Qur'an Usmani. Cara nerangnya penak mau menjadi amanu, akmanu menjadi. Lalu terus ini kok ini lebih ya di prosesnya kok saya nggak tahu ya, saya tidak tahu. Mungkin Anda bisa menerangkan, silakan nanti jelaskan di depan, kancane paham. Proses ini loh, dari akmanu ya, dari akmanu ya, menjadi amanu. Kok nomor n alif berarti terlebih, terus pada kata pajak. Prosesnya pikir sendiri. Ini sangat praktis. Jadi anak-anak di bawah 7 tahun dan 70 tahun ya. Ini pikirnya penak simpel. Fathah diikuti alif kosong, kasrah diikuti ya kosong, doma diikuti wawu kok, baik besar maupun kan. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan tajwid. Tajwid itu mat itu ya nu hi ha. Nu hi ha. Doma diikuti wawu kosong, ha apa kasrah diikuti ya kosong, terus ha diikuti alif kosong. Gini teng kitab napa mawon mat nggih telu niki tok. Fathah ngadeg, kasrah ngadeg, doma wale ndak ada di semua kitab tajwid. Oh, ini namun bandingnya mawon, yang ternyata setelah kita jelaskan di Al-Qur'an Usmani lebih praktis nonton mawon. Terus sukun yang ada di ya, sukun yang ada di wawu itu menurut kajian standar sang pembuat tanda yaitu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya nggak cocok. Artinya sukun itu di kitab At-Tiras fi Syarhi Dabdil Kharas itu diterangkan bahwa sukun kepala kha diciptakan oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu untuk menandai semua huruf kok dhuwure enek sukun kepala kha, bahwa huruf tersebut ketika diucapkan, ketika dilafalkan, maka kedua sisi makhraj berbenturan. Jadi tanda sukun itu pada ngomongi tabrakno, huruf napa mawon nek disukun makhraje huruf niku tabrakno. Coba, Mbak, makhrajnya di mana?
kedua bibir atas dan lambe jenengan ngisor karo dhuwur. Kowe lek bae dhuwure disukun padha karo lambemu loro tabrakno. Ayo. Up, ayo. Up. Lho, lek tabrak to. Tabrak nggih. Mulane dhuwure dikeki sukun. Al, ayo. Al. Sisi depan lidah jenengan tabrakan kali gusi gigi depan. An, ayo. An. Pucuke ilang jenengan tabrakan karo gusi. Ajen sukun iku kangge nandai huruf-huruf sing makhrote tabrakan. Coba bi, ayo. Bi. Yae tabrakan apa mboten? Ya niku makhrotnya tengah lidah mengenai langit. Coba bi, ayo. Bi. Tabrakan mboten? Nah, kan mboten yo aja disukun. Sukun iki tanda tabrakan. Bon. Bu, Mulai ini jenengan ngomong ya, tidak ada tabrakan, tidak ada proses benturan, tidak ada proses yakrotu. Maka ya jangan beri sukun, karena sukun itu diciptakan oleh sang penciptanya untuk menandai huruf-huruf sing tabrakan. Pun paham betul? Betul ya. Jadi cara diomongin ilmiah mana? Ya ilmiah Quran Utsmani, mantap dari segi ilmiah. Buat kemauan. Maka saat ini dipraktekne berarti panjang niku jenengan titeni namung 3 nggih. Panjang niku namung setelah fathah ada, setelah fathah ada, setelah kasroh ada, setelah domah ada, alif ya wau besar maupun semuanya tidak ada, semuanya tidak ada tanda. Ini jenenge sukun tanpa tanda, sukun tanpa tanda. Jadi sukun ada loro, siji sukun kepala kho itu yang benturan, lek sukun tanpa tanda tidak benturan atau tidak dibaca. Itu nanti sukunya tanpa tanda. Pun ini sakit nyambal bisa mau telu. Selain telu niku ojo sampai didawane. Nggih. Sak Quran kabeh nika sing dawa namung enten 3. Pokoke fathah diikuti alif, bu gedhi bu li, bar kasrah diikuti ya, bu gedhi bu li, bar domah diikuti wa, bu gedhi bu li, alif ya wawu ketiga-tiganya tanpa penak ora? Penak nggih? Awas lho sing maca center. Awas kepeng. Bon, namung kita ya. Sing dawa telu niku tok, liyane 3 niku aja sampai didawane. Bon, kecekel nggih? Nggih. Ya, saiki dari prakteke. Aduh, apa ora karo pemahamane. Mangga. Libasa menjadi libasa yuk. Libasa menjadi libasa. Monggo bisa diwaca. Libasa. Komentar yuk. Dibaca 1 alif sama dengan 2 harokat itu apa? Gerakan. Jadi ini banaya, inilah gerakan itu. Lah niku libasa, bane diwaca 2 gerakan sama dengan 1 alif. Padha karo libasa, bahasa gurih dikandani alif, libasa. Adalah karena ini bahasa libasa niku jenenge ba tidak apa waktune nek maca dawane padha karo 2 ba
Tapi suara sing gurih diganti alif. Kuwi jenenge rong harokat sama dengan satu alif. Jadi satu alif sama dengan dua harokat. Dua alif sama dengan 4 harokat. 2,5 alif sama dengan 5 harokat. 3 alif sama dengan 6 harokat. Wis kira guys lagi. Lah niki mengke macane j sa alif kabeh, 2 harokat kabeh, ojo kedawan nggih. Sing 2 alif, 2,5, 3 alif nanti juz 4 di belakang. Juz 4 di belakang. Saiki sampai juz 4 pernah niku j sa alif kabeh. Napa matobi kabeh semenae. Utamul hakim matobi. Jadi hanya 1 alif atau 2 harokat. Libasa yuk. Libasa. Terus. Ma'asya. Idada. Subata. Nabata. Saroba. Ifako. Alhamdulillah halaman tadi tidak satupun salah. Bener kabeh bilalah alhamdulillah sampai ini. Perkara ini napa kok iso bener kabeh? Wazane padha. Karena tuh iki pada bener. Jule anangkum ainangkum niku. Cendek dawa, cendek dawa. Masanya kode tadi ya. Hati-hati bagi, hati harus fokus. Ojo melok-melok tandane ya. Deloken harokate. Pokok lek gak enek alif bar fathah, ojo sampai do. Kita coba, ayo. Kawi bang yuk. Terus rohako hosaro syuhura ahada fidada walada rosoda
pendek ya pendek. Aroda. Ayo. Aroda. Terus. Arosa. Syihaba. Syuhuba. Kiroma. Wibako. Huruf nomor itu is falsafata izuman yujau itu harfalu salah syakar niku kudune kurang situk niku sama nituk enek pira niku pinten lah istighfar itu dua-dua gitu hurufnya ada 22. Kenapa kurang? Kenapa sih kurang itu? Huruf napa sing durung masuk? Ngono kuwi guru-guru ora paham ngono kuwi. Napa? Karo sing pinan ini kalau sing ada 22 to, Dek? Lah iya, niku sama niku 21. Berarti kan kurang siji. Napa? Kurang a. Sing terakhir barkaf niku a. Salah syakkan ing keraguan. Dadi bari barkaf niku ana alif e. Nggih. Niku lek ana alif niku. Ya, jenengan tambahi alif. Pinter sampean bisa nyalahne Saiful. Terakhir barkaf kayak alif. Bon. Mangga terus nih. To ra ma yu. Terus panjangnya namun fathah diikuti nama bilang rata lu jibalu ayo jibalu terus kan tapi materinya tetap fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif.
Ini baru alif. Jadi tidak ada panjang selain fathah. Fathah pun yang hanya diikuti alif. Wahibun wihabun yuk. Syaribun kan.
diikuti alif kecil. Coba perhatikan di Al-Quran Rasmul Utsmani. Ini Al-Quran standar internasional, Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya nama rasmnya, nama tulisannya dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman. Mulanya diarani Quran Rasmul Utsmani. Jadi Utsmani ini bangsa Sayyidina Utsman karena ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sing nulis jenenge Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit niku sekretaris Kanjeng Nabi. Sekretaris Nabi niku ana 40 kunjul, ning sing paling utama, paling pokok niku adalah Zaid bin Thabit. Orangnya muda, cerdas, lirai, teliti dan seterusnya. Akhlaknya bagus. Niku Zaid bin Thabit memang pemuda yang terpilih oleh Rasulullah untuk menulis wahyu-wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek pengen tulisan Zaid bin Thabit ini Bu, teng Quran Rasmul Utsmani. Nah, sing ngongkon nulis Kanjeng Nabi, sing nuntun ya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi niku hebat. Yang Nabi niku Nabiul Ummi. Nabi yang umi. Umi itu ada yang menjelaskan keibu-ibuan ya. Mbok-mboken artinya niku segalanya diserahkan kepada Allah. Mbok-mboken karo Gusti Allah. Apa jare Gusti Allah? Kayak cah cilik niku apa jare ibuke? Nggih. Ibuke rono ya rono, ibuke rene ya rene. Pokoke katut ibuke ae. Lah ya niku lho. Kanjeng Nabi niku umi ngoten niku. Kaya cah cilik yang selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Kanjeng Nabi niku ngoten, apapun nggih niku nderek napa sing dikersakne Gusti Allah. Kon karo kon muni-muni kon meneng-meneng kon mlaku-mlaku kon manten-manten ngoten lho. Niku Nabiul Ummi. Ada lagi nafsiri Rasulullah itu umi itu buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Tapi ketika Al-Quran turun, Rasulullah menyampaikan bacaannya, terus sahabat nulis, sahabat itu dimarahi caranya nulis. Gitu. Gak iso nulis yang marahi caranya piye? Ya aslinya ya bisa, berarti ya bisa. Kenapa Kanjeng Nabi kok ditakdirni umi, tidak bisa menulis dan bisa baca? Ya biar orang Arab percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah. Kanjeng Nabi itu seorang profesor doktor. Lalu itu Al-Quran dari karangan dewi. Lah Al-Quran adalah sebuah kitab yang suci, sing isine sangat ilmiah, sastranya tinggi, sastranya sangat tinggi. Sehingga ahli sastra Arab pakar perkemuka niku kon gawe sak ayat ra iso sing kaya Al-Qur'an. Allah dawuh Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Wong Arab padha nerone al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah. Tahukah gajah? Apakah gajah itu? Gajah ialah hewan yang besar, buntutnya pendek, punya gading. Alah, kalau diterangin, wong nolak kabeh ro. Tidak ada kandungan ilmiah sama sekali. Ini sing abdifu, abdofati, kodok. Tahukah kodok? Apakah kodok itu? Semoga malik gua belum sastra Arab ketika mau nyanyi ayat-ayat Al-Quran, sehingga secara logika masuk akal. Lek Quran itu tidak mungkin Muhammad yang menulis, Muhammad sing ngarang, wong tukang angon wedhus. Kok iso ngarang kitab, ngarang sastra yang sastranya gak kena diuber. Sehingga umpama secara logika otak ini akan menerima iki mesti saka ngene pangeran. Al-Quran ini pasti Allah. Kalau tidak Allah, tidak mungkin Muhammad bisa menyampaikan apa? Surah Al-Baqarah sakru dawamin bahkan sakru debile. Gak mungkin bisa Kanjeng Nabi. Jadi memang ini disengaja oleh Allah. Kanjeng Nabi diciptakan umi. Nek wasnono umi ini Kanjeng Nabi buta huruf nuntun cara nulis Al-Quran.
Quran. Karena Pak, ini Al-Quran. Al-Quran bukan bahasa Arab biasa. Jadi ada aturan. Malah enek makrote, enek sifate, mana yang lain? Gak enek. Bahasa Arab itu tidak pakai makrot sifat. Ini hanya untuk Al-Quran. Malah wong Arab itu ajib, mau tadi agib. Ganti huruf, gak apa-apa bahasa Arab untuk Quran. Ning lek Al-Quran ojo, ngono lho. Jadi indakan hendak ngono. Jadi harus berubah kabeh, hurufe akeh sing berubah. Tolbun ya galbun dari G. Ini kok Arab, banyak sekali yang dirubah hurufnya. Ini bahasa Arab. Nah, Al-Quran bukan bahasa Arab biasa seperti itu. Bahasa Arab yang di situ urobah. Bahasa Arab sing urobah, sing fusha, sing tingkat kefasihannya, tingkat ketetehane, teteh banget. Napa? Teteh banget. Cara gini no inje, nggih gak bener. Malah salah. Iya salah. Oke salah. Nggih, kudu gawe inje. Bahasane ngoten niku. Nggih. Dadi basa Jawa sing lawur ngoten lho nggih. Inje ngoten nggih. Lek kan nggih ngene ya. Nggih wis alus. Ning cara Quran sing melu kuwi dudu Quran makrote lepas iki. Inji. Nggih. Quran itu fusha. Jadi memang nggak sama dengan yang lain. Nah, pun terkait dengan tulisan ini, teman-teman, kalau ceritanya ben dunung atau jenengan. Ada lafaz hadza. Barha niku aslinya ane alife, ha alif fathah, ha zal alif fathah, za hadza. Kalau kita tahu barha ojo mbok kei alif. Alifnya dibuat. Jadi tulisannya itu telu ha zal alif. Dan lafaz hadza niku hurufnya dari tel asli nih pak sing siji kon buan ning kudu tetep diwaca. Ini lho indahnya Al-Quran. Tulisannya ditonton. Niki kok gini Gusti Allah. Nabi kan iso nginceng orang yang Baitul Izzah kan. Tulisannya itu Nabi iso nginceng ngono kuwi. Nginceng Lauh Mahfuz barang roh ning Nabi. Pun. Dadi napa? Hadza iku hurufe dari telu sebab sing sitok di lah wong macane terus hadza dalan di hae pen. Lah sahabat biar wis langsung apa lho hadza erone langsung hadza. Ngoten. Lah akhirnya kali ulama Rasul ditandai alif alif kecil tondon atau huruf Quran apa bukan? Ragu mati ya. Quran apa bukan? Qurannya hanya 3 huruf. Ha, zal, alif. Berarti alif kecil itu hanya tanda. Tanda niku ya tanda duduk huruf Al-Quran. Benar. Jadi di Al-Quran Usmani nanti sing ngadeg ini adari kuwi duduk fathah berdiri. Di Quran Rasul Usmani tidak terdapat satupun harokat ngadeg. Kenapa? Sebab harokatnya sopan. Masa yang dulu Gusti Allah barang ngadeg ini radio juga ya. Ya ini ya. Malah gak enek, fathah ngadeg gak enek. Sing ngadeg kuwi jenenge alif. Alif kecil itu tanda. Tanda untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa setelah H itu ada alif yang dibuang dan harus tetap dibaca. Ngapa kok gawe ngono wis ora nang ora sakene. Kok alifnya dibuang barang kuwi dipasang ae. Ora sakene. Kuwi enek karepe ya. Al-Quran wis dihitung pas karo Gusti Allah. Lek mbok tambahi alif kuwi kok malih ora pas. Ngono lho. Benar. Jadi hazard itu huruf-hurufnya telu. Kayak maliki yaumiddin, maliki sama maca Jawa tapi bar mim gak oleh dikai alif. Gak boleh, hurufnya kudu mung telu, mim, lam, kaf. Ning macane Jawa maliki, alif setelah ma harus dibuang.
buang. Harus kayak gak mau buang ora oleh. Sebabnya apa? Qiraahnya ada dua. Ada yang maliki yaumiddin, enek sing maliki yaumiddin. Aite kewarisan sing dawa sing maliki yaumiddin. Enek sing kewarisan pendek maliki yaumiddin. Benar? Pun jelas? Ya saya prakteknya lebih naik ketahuan keterangan malah umat dulu ya. Jadi air ha sama dengan ha yuk. Ha sama dengan ha. Ini tanda sama dengan itu. Fathah diikuti alif kecil, kuwi padha karo fathah diikuti alif besar. Oh jelas ya? Ha wa. Setiap alif yuk. Setiap alif. Apa? Oh fathah. Setiap fathah ya. Oke, balik. 1, 2, 3. Setiap yang ya, atau waw yang atasnya ada alif kecil itu sama bersani hudang itu hudaya walaupun lo sampai ini neng Quran Usmani tidak ada fathah berdiri wis dibusek memori ini dibusek sing biyen enek fathah ada ndak enek sing ngadeg niku alif kecil niku duwe ya enek alif kecil terus zakatan duwe wawu enek alif kecil dadi lek enek wawu enek ya dhuwure kok enek alif kecil niku sing diwaca alife duduk wawune duduk yae ngrepotne ya mbok yo ditulis alif ae di Al-Qur'an lafaz as-sholata misalnya niku hampir seluruhnya ditulis menggunakan apa? Waw. Paling mung 5 sing gak gawe waw. Sing ngeten. Nah. Lek bahasa Arab ngeten iki lafaz as-sholata az-zakata ngeten tulisane pakai alif. Tapi di Al-Qur'an hampir seluruhnya pakai waw. Nah, kenapa pakai waw? Nanti belajar mutu ya. Apa? Perbedaan as-sholata sing pakai wawu dan tidak pakai wawu. Sehingga hampir semuanya
alifnya diganti waw atau Ya. Atau ya. Wadduha itu enggak ya. Walaili idza saja. Bagi itu ya. Belum ngerti kan? Ini kan ya itu. Jadi malah mayoritas alif itu di Al-Qur'an diganti waw karo ya. Tulisane ning maca ning pangga alif. Pun tren. Lek enek ya utawa wawu duri kok enek alif kecil sing diwaca alif kecil. Artinya wawu dan ya dibaca alif. Pun benar. Wes. Ya. Hudan sama dengan huda. Yuk. Hudan sama dengan huda. Zakat sama dengan zakat. panjang yang kedua. Tadi yang pertama adalah fathah diikuti alif, baik alifnya besar maupun kecil. Kedua-duanya tanpa tanda. Sekarang masuk panjang yang kedua adalah kasroh diikuti ya tanpa tanda. Ya sukun tanpa tanda. Ini sama
kasroh diikuti ya sukun tanpa tanda dibaca panjang satu alif atau dua harokat tambah satu materi lagi. Bi menjadi bi ya. Bi menjadi li. Li menjadi li. Li menjadi li. Sabi li. Sabi li. Komentar. Kasroh diikuti ya sukun yang tidak bertanda dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Sukun yang menjadi huruf mat selalu tertulis tidak bertanda atau Gue duduk ambil murid ya hanya kata-kata mat ya. Itu tandanya apa tuh Wi? Sing tanda bintang-bintang itu komentar untuk anak-anak. Terus sing tanda ubah niku kangge gurune. Ngoten nggih. Anak-anak nggak boleh baca itu. Nanti tanya, mat itu apa, Bu? Nah, bisa jawab bisa. Jadi tidak boleh, kita nggak boleh mengajarkan tajwid pada anak-anak. Mulai pemula sampai juz 6, satu kali pun seorang guru tidak boleh bilang idhar, idgham, ifa, ikram, man, qasar, sampai nunggalan makhraj, sifat, tidak boleh. Kita pakai metode praktis. Jadi murid jangan pernah dengar istilah makhraj, sifat, sampai nunggalannya. Kuwi asumsi kangge para ustaz-ustadzah. Betul nggih? Jadi nanti pemula cukup gurune nyontoni sing bener, muridnya iso nerone bener, ya wis beres. Makanya pelajaran ayo anak lihat video guru. Ba. Kita iso ngelone. Ba, kabeh wis bener. Ba, ya wis ngono tok. Jus pemula jus 1. Lah jus 2 pelajarannya anak apa? Hati-hati, bedakan antara si dan si. Yuk pelajarannya. Makanya nanti sering di grill, oke, dilalar anak-anak. Oke. Paham? Ini terpenting, bahan terpenting untuk mengajar itu. Ini loh. Kenapa kok? Setiap kasroh diikuti ya tidak bertanda dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ini pelajarannya anak ojo sampai muni mat potong mat ini itu membebani anak-anak. Jadi anak-anak pokoknya nek kasroh enek yang kosong niku dawa mentok. Ini jenis praktis. Benar keren. Kita tidak mengajarkan tajwid sama sekali pada anak-anak juz pemula sampai juz 6, hanya pakai komentar. Komentar itu metode praktis. Kon paham keren? Ojo kok ngel-ngel kadang-kadang pakai tajwid malah ngel ojo. Gurune ora paham. Terus pokoknya ojo ulang tajwid ojo. Soalnya ini Quran lagi tajwid praktis ya, milik Usmani kecil tuh. Tajwid cowok pilih gitu. Niku lagi ketika anak-anak sudah di Al-Quran. Jadi sama kok nyalain kaidah, itu adalah metode praktis. Praktis itu pakai syakel, pakai dobet, pakai tanda. Belajar baca Al-Quran hanya pakai tanda. Gitu loh. Jadi malah cepat Usmani mungkin diajarkan. Lah pakai tajwid malah apa? Malah mumet, malah radadi gitu. Maka ya, ini supaya dipahami. Jadi Usman itu sangat mudah. Ini namun nih kok, kalau sing iso nang gak oleh. Sampai moco dadi guru ning kene iki dadi murid. Gak oleh moco niku. Nggih. Pakai enek kata-kata mat, nggih. Iki wis tajwid pilih muslim mat iki wis tajwid. Maka tak terangin mat. Anak-anak gak boleh diterangkan mat. Wis pokoknya yuk, ini panjang, ini pendek, semua ini. Oke, good. Maka limun tapi ditekan. Alimun. Terus. azizun. Rohimun. Basirun. Latifim.
bareng-bareng. 1, 2, 3. kasroh diikuti yang kecil, kasroh diikuti yang kecil, dibaca panjang satu alif. Jadi hanya persamaan aja ini. Tadi kasroh diikuti yang besar, yang biasa. Kalau ini kasroh diikuti yang kecil, sama aja. Kedua yang ini tidak bertanda, yang besar tidak bertanda, yang kecil juga tidak bertanda. Sama-sama dibaca satu alif. Hi sama dengan hi, ya. Hi sama dengan hi. Komentar. Kasroh diikuti yang kecil dibaca panjang satu alif atau dua harokat. 1, 2, 3. Wa
Bon, ada pertanyaan mungkin sebelum saya undur diri? Bentar. Teman-teman, berarti langsung halakoh ya. Monggo panjang pendek mungkin perlu diperhatikan karena ini banyak yang gagal ya di juz 2, maka iya kudu ditenangi juz 2 ini halakoh ya. Mau satu susu dan ketika ini prei dan sampai mau nanti mungkin ada makan sorenya nanti ya. Teman-teman, kalau pamitin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corona